Selamat siang teman-teman kelas Kriminologi. Berikut materi selanjutnya. Jadi setelah saya uploadkan materi terkait dengan psikologi kriminal. Berikutnya adalah teori asosiasi diferensial. Ini teori yang juga ada hubungannya dengan psikologi kriminal, di mana teori asosiasi diferensial ini adalah melihat bahwa aspek-aspek munculnya kejahatan yang dilatar belakangi oleh kondisi psikologis dari pelaku kejahatan ternyata juga berkaitan juga dengan aspek-aspek sosialnya. Jadi tidak hanya melihat dari aspek diri pribadi seseorang saja yang kemudian dia itu disebut sebagai penjahat karena kondisi psikisnya yang membentuk dia menjadi penjahat, akan tetapi berlanjut dengan perwujudan perbuatannya itu di dalam masyarakat ya, yang menyebabkan seseorang itu kemudian menjadi dikatakan sebagai penjahat. Nah, teori asosiasi diferensial atau differential association theory pertama kali dikemukakan oleh Edwin H. atau H. Sutherland pada tahun 1934 dalam bukunya yang berjudul Principle of Criminology. Nah, Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial. Ya, artinya tadi ketika melihat kejahatan ternyata tidak cukup dari aspek psikologis atau aspek pribadi dari seorang penjahat saja, namun ternyata ini ada gandengannya atau ada kelanjutannya dengan lingkungan sosial dari yang berkaitan dengan perilaku si penjahat ini di lingkungan sosialnya. Bagaimana kemudian seorang itu dikatakan jahat ya, dan gangguan-gangguan yang terjadi dalam lingkungan sosial. Dalam teori ini dikatakan bahwa semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Karena itu, perbedaan tingkah laku yang konform dengan kriminal adalah bertolak ukur pada apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari. Nah, teori terhadap asosiasi diferensial ini dipengaruhi oleh 3 teori. Yang pertama adalah ecological dan culture transmission theory. Yang kedua adalah symbolic interactionism. Dan yang ketiga adalah culture conflict theory. Nah, ini adalah ketiga teori yang kesemuanya itu adalah teori-teori yang berkaitan dengan lingkungan sosial yang kemudian mempengaruhi terhadap terjadinya sebuah kejahatan. Nah, untuk teori yang pertama adalah ecological and cultural transmission theory. Ini yang pertama teori pertama ini didefinisikan sebagai setiap orang akan menerima dan mengakui pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan. Oke, jadi sebetulnya masyarakat itu terhadap interaksinya, terhadap proses sosial dalam masyarakat itu sudah memiliki standar-standar yang kemudian membentuk suatu pola perilaku sosial yang dapat diterima dalam masyarakat. Ya, perilaku sosial yang dapat diterima di masyarakat itu apa? Artinya bahwa perilaku-perilaku yang dapat diterima oleh masyarakat ini adalah interaksi-interaksi yang sifatnya antara satu dengan yang lainnya itu bisa membentuk suatu tertib sosial atau harmoni dalam kehidupan sosial. Nah, sedangkan kalau kita katakan bahwa terjadinya kejahatan itu tentunya adalah perilaku yang tidak sesuai dengan pola-pola perilaku yang dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat. Sebagai contoh bahwa realnya saja ya, bahwa yang namanya kejahatan itu tentu tidak dapat diterima oleh masyarakat siapapun itu ya. Contoh sederhana saja, ketika di dalam KUHP dirumuskan bahwa mengganggu ketertiban umum atau ketertiban publik dengan mabuk-mabukan di tempat umum, mabuk miras itu ya teman-teman ya.
Nah, untuk minum minuman keras sendiri hingga mabuk itu sebetulnya bukan tindak pidana ya jika dilakukan di dalam ruangan tertutup di dalam kamar gitu ya. Misalkan seseorang membeli miras ya dalam jumlah berlebih sekalipun mabuk sampai tidak sadarkan diri mungkin di dalam sebuah kamar pribadinya itu bukan merupakan kejahatan ya, bukan merupakan sebuah pelanggaran terhadap tertib sosial, bukan. Tetapi ketika dia mabuk-mabukan di perempatan jalan atau di pinggir jalan dan kemudian mengganggu orang-orang yang berlalu lalang di situ, nah itu adalah salah satu bentuk dari tindak pidana yang termasuk dalam kategori pelanggaran ya, kejahatan ringan ya itu ya. Nah, semacam itu adalah satu contoh bahwa pola perilaku itu telah ditetapkan oleh standarnya oleh masyarakat gitu ya. Jadi perbuatan yang mabuk-mabukan di jalan umum atau di pinggir jalan itu tentu tidak dapat diterima oleh masyarakat dan itu mengganggu. Sehingga menurut Ecological and Cultural Transmission Theory bahwa masyarakat sudah menentukan pola perilaku apa yang dapat diterima dan pola perilaku apa yang tidak dapat diterima. Nah, yang tidak dapat diterima ini salah satunya adalah perilaku yang melanggar norma hukum, yaitu melakukan sebuah kejahatan atau termasuk juga di dalamnya adalah pelanggaran. Kemudian yang kedua adalah symbolic interactionism dan symbolic interactionism. Itu adalah interaksi-interaksi yang menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan. Nah, interaksi yang tidak harmonis atau yang tidak sesuai dengan pola tingkah laku yang telah disepakati oleh masyarakat, tentu salah satunya meliputi juga kejahatan. Ya. Contohnya adalah ketika seseorang itu menjadi seorang pencuri atau melakukan kejahatan berupa pencurian. Tentu tingkah laku pencuri ini akan meresahkan masyarakat dan membuat hubungan antar masyarakat atau keadaan yang ditimbulkan di dalam masyarakat itu menjadi tidak harmonis. Masyarakat menjadi tidak sejahtera. Maka untuk itu pola tingkah laku si pencuri ini adalah menimbulkan ketidakharmonisan dalam masyarakat. Ya. Hidupnya tidak tenang, was-was menjadi korban pencurian, kemudian keamanan dan ketertiban juga tidak terjaga dengan baik di dalam masyarakat. Dan yang ketiga, culture conflict theory adalah konflik budaya, ya, merupakan prinsip dasar dalam melaksanakan kejahatan. Nah, konflik budaya yang dimaksud budaya di sini adalah kebiasaan-kebiasaan apa yang oleh masyarakat dijunjung tinggi, ya, yang berupa nilai-nilai yang kemudian kalau kebudayaan itu dilanggar atau sesuatu yang sudah terpola ini kemudian dilanggar menimbulkan sebuah konflik di mana konflik itu adalah menjadi salah satu pemicu dari terjadinya kejahatan. Jadi konflik budaya dapat dijelaskan sebagai salah satu faktor untuk terjadinya kejahatan. Oke. Nah, dalam perkembangannya teori asosiasi diferensial itu memiliki dua versi. Versi pertama pada tahun 1939 dikemukakan sebagai teori menekankan pada teori yang mengutamakan pada konflik budaya dan disorganisasi sosial serta asosiasi diferensial. Nah, dalam versi pertama ini yang mengumumkan adalah Sutherland yang mendefinisikan asosiasi diferensial sebagai the context of pattern presented in association would differ from individual to individual yang bisa diterjemahkan sebagai isi atau konten yang disajikan dari sebuah asosiasi akan berbeda dari satu individu ke individu yang lain. Nah, ini berkaitan dengan proses pergaulan, komunikasi, dan interaksi antar masyarakat, ya, di mana penjahat itu atau orang yang berperilaku kriminal
itu tentu tidak akan bisa diterima di dalam masyarakat, baik dia dalam berinteraksi atau berkomunikasi. Karena tolok ukur kewajaran dari seorang penjahat dengan orang lain itu berbeda. Contohnya ya, ketika seseorang itu tergabung dalam kelompok atau sindikat curanmor, ya, jelas-jelas bahwa perilaku mencuri itu meresahkan masyarakat. Masyarakat tentu tidak bisa menerima, ya, itu menghalang-halangi hak seseorang untuk memiliki kekayaan, ya, berupa sepeda motor. Itu merupakan kekayaan dan juga sarana transportasi kan dalam pemenuhan kebutuhan. Nah, bagi sindikat curanmor memang target mereka itu adalah mencuri kendaraan bermotor. Di mana menurut kelompok ini ya memang kerjaan mereka mengambil kendaraan bermotor, mencuri kendaraan bermotor. Nah, secara masyarakat luas tentu tidak bisa menerima kelompok ini. Kelompok ini meresahkan, merugikan. Nah, siapa kelompok yang bisa menerima si pelaku curanmor atau pencurian kendaraan bermotor? Ya hanya kelompoknya. Ya karena mereka bersindikat, bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu mereka saling bekerja sama menutup-nutupi kejahatan yang ada atau pencurian yang ada. Mereka akan saling membantu dan bekerja sama, gitu ya. Nah, masyarakat luas tidak bisa menerima itu. Nah, teori yang kedua, perkembangannya pada tahun 1947, Sutherland mengemukakan versi keduanya yang menekankan pada semua tingkah laku yang dapat dipelajari dan menggunakan istilah social disorganization dengan differential social organization. Teori ini menentang bahwa tidak ada tingkah laku jahat yang diturunkan dari kedua orang tuanya. Pola perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui sistem pergaulan yang suatu pergaulan yang akrab. Nah, di sini terlihat jelas bahwa berbeda dengan teori yang pertama tadi melihat pada suatu kelompok tertentu terbentuknya kejahatan dari kelompok. Di sini teori yang kedua lebih menegaskan kembali bahwa teori bakat yang pernah kita pelajari bersama yang diturunkan dari orang tua itu tidak terbukti bahwa faktor yang lebih dominan terhadap seseorang itu kenapa bisa jadi penjahat itu karena faktor pergaulan yang akrab. Jadi kepada siapa dia bergaul ya kemudian pada siapa itulah dia terbentuk. Nah, cukup sederhana sekali teori asosiasi diferensial ini teman-teman, yang intinya secara garis besar dalam teori asosiasi diferensial ini adalah mengemukakan bahwa kejahatan tidak hanya melihat pada aspek psikis diri pribadi pelaku, tapi pengaruh sosial begitu kuat dan begitu dominan di dalam terjadinya suatu kejahatan. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat siang dan terima kasih.